PBB mengaku tidak tahu ada program senjata biologis Ukraina yang didukung AS. PBB mengatakan tidak mengetahui program senjata biologis di Ukraina seperti yang dituduhkan Rusia. Dikutip dari Al Jazeera, Rusia meminta diadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Jumat untuk membahas tuduhan yang belum bisa dibuktikan bahwa Ukraina sedang mengoperasikan laboratorium senjata biologis dengan dukungan dari Amerika Serikat. Perwakilan tinggi PBB untuk urusan pelucutan senjata, Izumi Nakamitsu, mengungkapkan kepada 15 anggota dewan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya program senjata biologis di Ukraina. Nakamitsu mengatakan baik Ukraina dan Rusia adalah negara pihak pada konvensi senjata biologis atau PWC, sebuah perjanjian internasional yang melarang senjata semacam itu. Senjata biologis telah dilarang sejak PWC sejak 1975, kata dia. Duta Besar Rusia untuk PBB, Valery Nabesnya, mengatakan dalam pertemuan DK PBB bahwa Moskow telah menemukan jaringan 30 laboratorium senjata biologis di Ukraina, namun klaim itu ditolak oleh Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas. Mencoba menggunakan Dewan Keamanan untuk mengintimidasi disinformasi dan menipu masyarakat untuk membenarkan pilihan Presiden Vladimir Putin atas perang terhadap rakyat Ukraina. Saya akan mengatakan ini sekali. Ukraina tidak memiliki program senjata biologis. Tidak ada laboratorium senjata biologis Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat. Tidak di dekat perbatasan Rusia atau dimanapun, kata Thomas Grenfell kepada Dewan. Gedung Putih awal pekan ini membantah tuduhan tidak masuk akal Rusia bahwa AS mengoperasikan laboratorium biopan di Ukraina. Menurut Kremlin menyiapkan dalih untuk menggunakan senjata kimia atau biologis dalam serangannya. Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Waldba, juga dengan tegas membantah tuduhan Rusia, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Moskow telah membuat serangkaian teori konspirasi yang liar, tidak berdasar, dan tidak bertanggung jawab. Tidak ada sedikit pun bukti yang mengklaim bahwa Ukraina memiliki program senjata biologis. Ini adalah kebohongan dan lain kampanye disinformasi Rusia, kata Woodward. Rusia sedang berada dalam tekanan internasional untuk menghentikan invasinya di Ukraina dengan AS. Dan Uni Eropa mengeluarkan berbagai sanksi terhadap pemimpin dan oligarki Rusia serta pendorong utama ekonomi negeri itu, termasuk sektor energi. Rusia mengklaim telah menghancurkan laboratorium senjata biologis di Ukraina yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Namun hal itu belum dipastikan kebenarannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Jumat mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal program senjata biologis di Ukraina seperti yang dituduhkan Rusia. Diketahui Rusia menuduh Ukraina memiliki laboratorium senjata biologis dengan dukungan Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB kemudian mengelarkan sidang dihadiri 15 negara anggota yang membahas hal itu atas permintaan Rusia. Perwakilan tinggi PBB untuk pelucutan senjata Izumi Nakamitsu mengatakan dalam sidang itu bahwa PBB tidak tahu tentang program senjata biologis di Ukraina. Para anggota DK PBB di sidang itu menganggap tuduhan Rusia itu sebagai kebohongan dan omong kosong. Mereka juga menggunakan kesempatan itu untuk menguatkan dugaan bahwa Rusia telah dengan sengaja mentarget dan membunuh ratusan warga sipil di Ukraina lewat invasi yang telah berlangsung selama 15 hari. Rusia ternyata bongkar kedok AS selama ini diam-diam memberikan danai laboratorium senjata biologis di Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina masih menyedot perhatian publik di dunia. Sebagaimana yang diketahui, Rusia melaksanakan serangan ke Ukraina sejak 24 Februari. Sejumlah negara sudah menjatuhkan sanksi ekonomi pada Rusia, namun diam-diam ada hal menarik dari serangan Rusia ke Ukraina. Pasalnya, dengan adanya serangan ini membuka mata dunia dengan adanya laboratorium senjata biologis yang didanai oleh Amerika Serikat.
Dilansir dari Intasari Online, menurut Radio RT, pemerintah Rusia pada 11 Maret meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB untuk membahas program senjata biologis yang didanai AS di Ukraina. Wakil Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutip informasi dari konversi pers Kementerian Pertahanan Rusia yang mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya NATO, Organisasi Atlantik, mendanai senjata biologis di Ukraina. Pemerintah Rusia memperingatkan Amerika Serikat yang mengakomodir pengiriman senjata dari berbagai negara menuju Ukraina. Rusia menyebut akan ada konsekuensi yang akan ditunggu Amerika dari apa yang dilakukannya tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabko di Moskow, Sabtu menegaskan konvoi senjata asing yang masuk ke Ukraina adalah target militer yang sah dan militer Rusia akan menyerangnya. Kami memperingatkan AS memompa Ukraina dengan senjata dari sejumlah negara yang diatur oleh mereka. Bukan hanya langkah berbahaya, tetapi membuat konvoi senjata menjadi target yang sah, ujar Ryabko dari RIA Novosti. Kami memperingatkan konsekuensi dari pengiriman senjata yang tidak bijaksana ke Ukraina dari jenis senjata seperti sistem pertahanan udara portable, sambung Ryabko. Pemerintah Biden dibawa tekanan untuk menambah isi gudang senjata Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia bekerja dengan sekutu Eropa untuk mempercepat penyidikan dan pengiriman sistem pertahanan udara yang lebih canggih serta persenjataan lainnya ke zona perang di Ukraina. Ini diungkap para pejabat AS pada Jumat. Saat ini dilaporkan Slovakia, Polandia, dan Rumania memberi indikasi kesediaan untuk mengirimkan bantuan militer kepada Ukraina, terutama dari senjata-senjata buatan Soviet dan Rusia. Juru bicara Pentagon Johnny Kirby mengatakan kepada wartawan AS berkomitmen mempersenjatai pemerintah di Kiev dengan jenis kemampuan yang kami tahu dibutuhkan dan digunakan dengan sebaik mungkin oleh Ukraina. Saat ini dilaporkan Kiev, Polandia, dan Rumania memberi indikasi kesediaan untuk mengirimkan bantuan militer kepada Ukraina, terutama dari senjata-senjata buatan Soviet dan Rusia. Diketahui Slovakia juga memiliki sistem rudal permukaan ke udara S-300 yang digunakan untuk menerima jantung pesawat musuh dan akrab bagi tentara Ukraina. Juru bicara Pentagon Johnny Kirby mengatakan kepada wartawan, paling tidak begitu Rusia tahu Anda memilikinya, mereka tidak akan bisa hanya berdiam di satu lokasi dan terus menembak, kata Walsh seperti dikutip dari Washington Post. Walsh merupakan sistem radar tersebut menurunkan kemampuan mereka untuk terus menghujani tembakan artileri dari satu posisi terus-menerus. Mereka harus bergerak, tentu saja karena sekarang Anda memiliki kemampuan kontra baterai yang bisa melacak sumber tembakan artileri. Militer Ukraina punya 56 jet tempur yang tersisa dan menggunakan hanya 5 hingga 10 jam per hari, kata seorang pejabat senior pertahanan AS hari Jumat. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim, mengatakan salah satu alasan AS putuskan tidak mengirimkan MiG 29 ke Ukraina karena sistem rudal permukaan ke udara Rusia mendapatkan sasaran udara mana saja di dalam zona perang Ukraina.